Oke, ini Scoopy tahun 2018. Kali ini cukup menarik ya motor ini. Ini motor baru saya pegang lagi, udah hampir 2 tahunan. Nah, ini mau yang dibahas di sini adalah tentang masalah service recordnya. Kemarin habis di servis lumayan banyak. Ini kilometernya udah 58.000. Nah, ini kuncinya seperti ini ya teman-teman ya, masih hidup. Ini kemarin Scoopy habis servis lumayan besar. Saya langsung masukin ke Hondanya. Jadi buat referensi teman-teman yang kalau misalkan Scoopy udah lama nggak pernah diservis, apa sih aja yang harus wajib diservis ya. Ini kemarin nih tanggal 13 Mei ya, ntar saya ganti oli lagi kilometer 60.000. Oke. Kemarin tuh servis ganti oli, terus habis itu ngebenerin rem. Kemarin remnya nggak enak banget, diganti seal masternya. Terus habis itu ini ban baru diganti. Umur bannya tuh, nah ini dia 2023, berarti minggu ke 12 tahun 2023. Ini bannya baru diganti, yang orinya seperti ini. Nah, ini dari 2018 belum pernah diganti ya, jadi masih ini mereknya dia tuh IRC. Kalau misalnya sekarang tuh Federal, jadi kembangnya juga berbeda. Saya pengennya yang ini sih kemarin, cuman ya udah emang udah ganti bannya. Sudah, yang penting masih orinya dari si Scoopy ini. Oke. Terus ada lagi nih motor kemarin, selain ganti ini, komstir udah rusak. Komstir ada di dalam ya teman-teman ya. Komstir tuh kalau misalkan teman-teman pas lagi bawa motornya, rasanya tuh kayak oleng atau berat mulu bawaannya. Nah, itu diganti. Komstir lumayan juga. Jadi saya mau cerita berapa biaya yang harus dikeluarkan kalau misalkan emang penyakit motor itu tuh harus dirawat dan tidak diganti-ganti. Itu kampas juga kemarin itu bunyi tuh ada suara tok tok tok. Ternyata pas lagi dicek, ternyata kampasnya bukan originalnya, jadi longgar situnya. Nah, ntar saya bacain aja habisnya berapa ya. Oke. Nah, ini juga ada PR lagi, lanjut. Ini masalah ini mau saya hilangin, mungkin stiker atau apa, pokoknya biar kelihatan manis lah. Terus habis itu ini shock breaker juga udah keras, jadi udah lecet lah dalamnya, gara-gara mungkin minyaknya lupa di tambah terus, jadinya lecet dan sekarang jadi keras. Nah, terus mika, nah ini saya udah dapat nih di Honda, tapi harus inden dulu. Saya pengen jadi si motor ini tuh kembali ke normalnya. Nah, ini yang kelihatan banget jok mungkin ntar kita beli di tempat jok aja. Dan yang ini yang paling menyebalkan, mungkin teman-teman udah ada kali ya, yang dia tuh pas lagi di bawah jalan tuh kebuka sendiri, tapi di Honda udah ada, harganya pun sama online nggak terlalu beda jauh, cuma bedanya nunggu. Oke, ntar kita bahas untuk servis yang kemarin aja 13 Mei itu. Servis ganti oli, komstir, ban baru, seal master. Oke, habis berapa sih kira-kira? Ntar kita bacakan. Oke teman-teman, ini truk dari Honda. Yang ini nih Scoopy ya, nomor platnya B4650 FNC. Jadi kalau teman-teman mau ngecek ketika motor ini mau saya jual, ini servisnya Honda langsung ya. Oke, totalnya tuh adalah 1.038.000, udah termasuk sama PPN. Untuk sebuah motor servis 1 juta itu udah termasuk servis besar ya. Nih, kita bacakan dulu. Untuk pekerjaannya itu adalah biasa, servis berkala 130.000, itu silinder master rem. Tuh rem depan sebelah kanan itu yang kemarin saya rasakan tuh seret. Jadi silinder masternya minta tolong diganti 75.000. Terus upah ban, ganti ban, itu ban depan kan baru
25.000 dan upah untuk komstirnya 150.000 karena biayanya lumayan juga ini. Oke, untuk total servisnya itu 380.000, itu baru total servis. Nah, suku cadang yang ori dari Honda itu pertama adalah oli 58.000. Coba biar lebih jelas lagi. Nah, segini jelas. Terus ada lagi gear oli itu 16.500, sosok oke lah. Terus ada elemen kom air. Apa nih ya? Saya lupa nih yang 52.000 nih. Tapi masih ada hubungannya sama gear oil sama terus ada Tyrrell FR. Tyrrell FR itu racing steering kit. Ini kalau nggak salah ban nih, bannya tuh 206 racing kit. Ban yang ini nih. Bannya 265.000. Terus ada race string kit. Ini kalau nggak salah itu, ntar kalau misalkan ada teman-teman yang lebih paham bisa komen di bawah ya. Takutnya saya salah juga di sini. Di sini ada race steering kit itu kalau nggak salah komstirnya 102.000, pelumas 20.000, silinder set masternya yang buat ngerem itu 76.000, bracket fluid itu hanya pembersihan, dan part set FR ini belum saya tanyain tapi 58.500, tapi yang pasti masih satu komponen yang saya inginkan. Totalnya tuh 1.300.000, untuk total partnya 658.000 sama jasanya 380.000, hampir setengahnya lebih ya. Tapi emang pekerjaannya sih banyak sih. Nah, ini catatan formulir ini ini dapat dari Hondanya adalah garansi ya. Garansi 30 hari. Formulir syarat kuasa bengkel tidak pernah terhadap SHM yang tidak diambil dalam 30 hari. Oh, bukan surat garansi. Kalau motor yang nggak diambil selama 30 hari bukan tanggung jawabnya bengkel. Oke. Sorry, ternyata bukan surat garansi. Terus juga kemarin pas lagi di bengkel juga nih ada nih yang perlu diganti. Pertama adalah TP rod sama shock depan perlu diganti. TP rod itu kalau nggak salah tuh masih berhubungan sama shock breaker kalau nggak salah. shock perlu diganti. Jadi shock breaker depan tuh keras. Kalau misalnya teman-teman pernah nyobain pakai motor ceper yang di shocknya dimatiin, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ada lewatin jalanan cor tuh mentul-mentul. Itu kalau nggak salah kemarin saya dikasih tahu tuh 600.000-an. Cuman sosok karena ini udah 1 juta jadi saya tahan dulu. Mungkin ntar kalau misalkan ada lagi baru saya ada rezeki lagi baru saya ganti. Terus lampu rem belakang mati. Ini harusnya kemarin saya minta tapi lupa. Lampu bisa lah di bengkel biasa juga oke sih. Gitu. Terus ini spare partnya. Ini spare part yang minta diganti kalau nggak salah nih. Kurang lebihnya nih. Iya betul. Yang masih berhubungan sama shock breaker depan. Ini 600.000-an ya katanya, termasuk sama jasanya. Tuh teman-teman. Jadi servis berkala itu ternyata penting ya untuk motor, karena kalau misalkan ini hanya ganti oli itu paling sekitaran 150-an udah termasuk sama servis udah ini. Tapi karena kita tunda-tunda akhirnya jadi bengkak sekarang, dan ini pun masih belum normal motornya. Motornya tuh motornya bisa hidup tapi buat kenyamanannya tuh kurang sih menurut saya, tapi nantilah. Oke. Ini kilometernya tadi 58.000 ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Bisa teman bandingkan sama bengkel luar, mungkin ada yang lebih murah atau misalkan gimana. Tapi kalau misalkan saya untuk video ini saya harus pakai bengkel resmi. Oke. Terima kasih telah menonton.